hanya Engkaulah, dan kepadamulah kami dapat berserah. Terlalu baik Engkau ya Bapa. Terlalu besar kasih-Mu. Sebab itu kami datang pada pagi hari ini tersungkur dan ingin mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan saudaraku duduk. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Saya percaya Tuhan luar biasa pada hari ini dan siap memberkati kita semua. Amin. Pada hari ini saya akan berbicara tentang the potter, atau bahasa Indonesianya sang penjunang. Saya percaya saudara pernah tahu dan sering mendengar tentang penjunang. Penjunang ini adalah tukang periuk atau tukang, jadi kalau mereka dulu masak itu dia perlu periuk. Nah, penjunang ini juga yang membuatnya. Tetapi the potter lebih banyak diasosiasi untuk membuat the potter lebih banyak diasosiasikan untuk membuat sebuah karya seni. Ya, karena karya seni itu yang disebut pot, ya, atau sebuah karya keramik kalau sekarang disebutnya. Kalau di Cina namanya guci-guci. Baik, kita lihat dasarnya dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca dari sini, bisa lihat? Kalau nggak bisa lihat, saya tunggu saudara buka di Alkitab saudara. Mungkin ini terlalu kecil. Oke, nggak apa-apa. Ayat 1 katakan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Inilah firman Tuhan, dan berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Baik, dalam ayat yang kedua dikatakan, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, slide selanjutnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa go down to the house, go down at once to the potter house, I will speak to you further there. Artinya apa? Ini ayat di mana Tuhan berbicara kepada Yeremia. Dan biasanya Tuhan bicara kepada nabinya bisa seperti ada sound, ada literal. Tetapi saat itu Tuhan bilang gini, Yeremia, kamu ke potter house atau ke rumah sang penjunang, karena aku akan bicara di sana. Artinya apa? Kamu datang ke sang penjunang, kamu lihat apa yang ada di sana, karena aku akan berbicara melalui dia. Karena aku akan berbicara melalui apa yang digunakan atau apa yang dilakukan tangannya. The work of the potter. Apa yang dilakukan sang penjunang itu atau tukang periuk itu, aku akan bicara kepadamu. Karena ada satu rahasia yang luar biasa dari the potter. Di dalam 18 ayat 1 sampai 6 tadi ada dua bagian yang nanti akan saya bahas. Yang pertama adalah ini, ya. Slide selanjutnya.
Ketika sang penjunan melihat tanah liat, apa yang dia lihat? Dia lihat tanah liat. Saudara juga lihat tanah liat. Tapi sang penjunan, dia tidak hanya lihat sebuah tanah. Dia melihat ada satu lagi yang tidak banyak orang lihat. Dia lihat sebuah masterpiece. His vision is masterpiece. Jika ada sebuah tanah di depannya, dan ada tanah juga di sana, karena tanah ini bersumber dari tanah liat yang ada di luar. Saudara tahu, sang penjunan melihat berbeda. Itu sebabnya hal ini juga terjadi pada kita. Ya. Oke, bisa nanti akan dibantu. Ya. Fokus lagi ke sini. Saudaraku, saya percaya ketika Tuhan bicara tentang tanah liat ini, dia bicara tentang kita dan Tuhan. Karena di dalam ayat 6 dikatakan bahwa apa? Bahwa aku sama seperti seorang penjunan itu dan kamu adalah tanah liatnya. Sehingga Tuhan ketika kita melihat sebuah tanah, itu seperti seorang penjunan. Tanah yang tadinya atau tanah liat yang tadinya tidak berharga, priceless, enggak ada harganya. Dia bisa melihat ada sesuatu yang bisa dibuat dari yang tidak berharga ini. Katakan amin. Tuhan melihat memang kamu itu tanah liat, betul. Enggak ada nilainya, betul. Diinjak orang. Jadi kalau saudara merasa saya nggak berharga, ya nggak apa-apa. Memang kita tidak berharga, saudara. Kita seperti debu tanah kecil. Tetapi kalau saudara melihat dari pasang mata seorang penjunan, saudara akan melihat berbeda. Dia melihat ini adalah sebuah karya. Aku akan bentuk dia. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya ini akan mengubahkan hidup kita. Ketika kita mulai melihat hidup kita yang tadinya tidak berdaya, tidak ada artinya. Memang kita tidak ada artinya. Tapi ketika kita melihat dari mata sang penjunan, aku melihat ini adalah sebuah karya. But once in the potter's hands, dengan satu syarat, harus ada di tangan seorang penjunan. You gak bisa sendirian. Gak bisa sendirian. Kamu gak ada artinya, betul. Jadi ketika saudara terus selalu mengatakan aku tiada artinya, sebenarnya engkau sedang tidak menyerahkan hidupmu di tangan Tuhan. Karena ketika engkau ada di tangan Tuhan, engkau sebuah masterpiece. Engkau sebuah karya yang luar biasa. Engkau karya yang agung, kata Tuhan. Karya yang mulia. Tadi ketika di dalam Mazmur dikatakan, karena aku akan menjadikan engkau luar biasa. Engkau akan menjadi sebuah perabot yang mulia. One day di surga nanti. Tapi di sini kau dibentuknya. Once you are in my hands, I have a vision for you. Ketika engkau ada di tanganku, kata Tuhan, aku punya vision. Once in your hands, kata Tuhan, aku punya plans. Aku punya rencana untuk saudara. Aku punya rencana yang besar untuk saudara. But in the potter's hands. Hal pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, mari kita belajar dari mata seorang penjunan melihat Tuhan. Amin. Yang pertama, engkau harus melihat dirimu sendiri dari mata seorang penjunan.
Yang kedua, engkau juga harus bisa melihat orang yang kau layani dari seorang penjuru. Jangan kau bilang, anak ini nggak bisa berubah. Come on. Dia bisa berubah. Orang yang bertahun-tahun tidak bisa berubah, sekarang bisa berubah. In the power of hand. Amin, saudaraku. Haleluya. Serahkan dia kepada tangan Tuhan. Jangan kau kekepin terus. Nggak bisa, kau serahkan pada Tuhan. Tuhan akan bekerja bagi dia. Mungkin selama ini engkau yang bentuk dia, nggak bisa, saudara. Kau harus doakan dia. Kau serahkan dia pada Tuhan. Jangan kau kekepin pakai pengajaranmu. Nggak bisa. Ajari dia berdoa. Ajari dia berserah sama Tuhan. Maka di tangan Tuhan dia akan berubah. Haleluya. Yang kedua, slide selanjutnya. Sang penjunan mengetahui dan mengenal tanah liat. Dia tahu sifatnya, dia tahu karakternya, dia tahu jati dirinya. But it's good. Nggak apa-apa. Sifatnya apa? Tanah liat kalau dikasih air, dipanasin, keras. Diginiin, benyek ke sini. Diginiin, benyek ke sana. Dia gampang berubah. Kayak kita ya. Kita kalau dibaikin, baik banget. Kalau dikerasin, apa kau? Apalagi orang Batak. Makin keras aku, makin keras kau, makin keras suaraku katanya. Tapi kau makin lembut, aku makin lembut katanya. Makin lembut. Tapi saudara, itu tanah liat. Itu manusia kita yang lama. In the potter's hands, engkau harus menjadi sebuah bentuk, yaitu bentuk yang ilahi. Amin, saudaraku. Memang kita kalau ini sifat manusia ya, kalau dibaiki itu baik. Iya. Bahkan ini seorang anak muda kadang-kadang yang belum ya masih mencari jati diri, dibaikin sama temannya, ditraktir, baik banget gitu ya, terus diajak minum, diajak mabuk gitu ya. Karena apa? Ini baik banget nih kawan gua, gitu ya. Dia nggak sadar sedang dibawa ke kesesatan. Tapi itulah tanah liat. Dia gampang bikin, ya. Mana pernah ada orang minum kau, minum nggak dia? Nggak minum. Coba traktir dia. Sudah disap-sap. Semua diminumnya. Dodguk mah katanya gitu. Didoguknya. Karena ditraktir. Mudah berubah-ubah tanah liat. Tapi kalau saudara masih merasakan itu, ya memang begitulah kita. Gak apa-apa kata Tuhan. That's okay. Saudara jangan bilang, Tuhan kenapa ya aku begini Tuhan. Buat dosa lagi. Udahlah, gak pantas aku ikut Tuhan. Aku kalau dimarahin suamiku langsung aku marah lagi gitu. Tapi kalau dibaikin baik aku, katanya gitu. Iya kan? Ya sudah gak apa-apa kata Tuhan. Kan kata Tuhan kan sebelum dibentuk dong. Iya kan? Gak apa-apa. Jangan saudara bilang, udahlah gak bisa aku melayani Tuhan ini. Kenapa? Berdosa aku. Iya, lebih baik di gereja aku. Kalau di gereja hilang dosa aku. Pas pulang 1 menit langsung datang dosa aku. Pas kulihat muka suamiku, wah ini pula yang buat aku berdosa. Saudara, ini saatnya Tuhan bilang apa? Enggak apa-apa. Kamu tenang. That will be okay. I know you. Aku kenal kamu. Aku kenal sifatmu. Tapi jangan banyak alasan terus dong. Amin. Ya, udah mau dibentuk, ya Tuhan, aku begini terus. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Apakah kamu mau menyerah saat ini? Yang kedua, itu sifatnya tuh hidup bebas. Pengen apa ya? Pengen suka-sukanya. Coba bayangkan dia. Itu makanya banyak
orang yang senang datang ke gereja tiap minggu minimal harus lah. Kenapa katanya? Baik anak-anakku kalau ke gereja. Pas pulang, nakal lagi dia. Tapi minimal seminggu sekali lah dia baik. Itu karena kecenderungan manusia ingin hidup bebas. Seperti tanah liat itu. Dia pengen bebas, kalau bisa nggak diatur. Tapi kan itu di luar sana, di rumah sang penjunan. Kamu, apakah kamu bersedia untuk dibentuk menjadi sebuah mahakarya Tuhan? Atau engkau nanti mau seperti di luar saja? Karena karya ini, kalau dia dibentuk, nanti dipanaskan, dia tidak hancur, saudara. Jerami dipanaskan, terbakar. Kayu dipanaskan, hangus. Ini dipanaskan, makin mantap. Jadi sebuah mahakarya. Amin, saudaraku. Ini prosesnya. Tapi memang butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh penyerahan. Slide selanjutnya. Harry ten Boom dibilang, you see a potter can only mold the day when it lies completely in his hands. It requires complete ender. Saudara, kata-kata ini bagus ya. Tetapi tahukah saudara, ini maksudnya tidak literally seperti itu. Saya percaya ketika sebuah sebuah tanah liat dibawa, nggak ada yang nolak, betul nggak? Wah, nggak mau, aku nggak mau, ada nggak? Nggak ada. Sama seperti saudara. Kalau misalnya di sini pendeta bilang, saudara, siapa yang mau dibentuk Tuhan? Pasti angkat tangan semua, betul nggak? Ada yang bilang, aku nggak mau, ada nggak? Atau saya tanya, ada nggak yang menolak dibentuk Tuhan? Mau. Saya tanya, apakah saudara mau dibentuk Tuhan? Angkat tangannya. Mau semua, betul nggak? Oleh sebab itu maksud kata-kata ini kurang lebih begini. Memang kamu mau, tapi sebenarnya karena sifat dari tanah liat itu campuran dari berbagai macam, itu banyak impuritiesnya, banyak pengotornya, banyak yang keras. Kalau saudara lihat bagaimana seorang penjunan, ya nanti saudara Google saja, googling di YouTube, bagaimana lihat seorang penjunan. Dia itu ngambil, terus dicuci, dibersihkan, ya, yang keras-kerasnya itu biasa keluar, ya, karena tanah liat sifatnya gitu. Lalu dimasukkan, lalu dia putar itu. Itu bukan sekali jadi itu. Dia naikkan, ya, jatuhkan lagi, naikkan, jatuhkan lagi, kolaps lagi. Lalu dia buat bentuk begini, jatuhkan lagi. Lalu dia buat ke atas, jatuhkan lagi. Terus tahu nggak? Nanti lihat yang agak detail. Terus dia berhenti. Lalu di sekelilingnya tuh ada yang kasar-kasar. Dicabut itu. Cabutin satu-satu. Karena apa? Karena kalau misalnya ada yang keras-keras atau butiran-butiran kasar, ketika nanti dipanaskan itu membuat retak dia punya si powder itu. Itu dicabut sama dia. Lalu apa? Diputar lagi. Diputar lagi, masuk, putar lagi. Saudara bayangkan, disitulah yang dimaksud bahwa kita harus merelakan sesuatu dari kita yang nanti Tuhan lihat harus dicabut, kita relakan. Amin. Karena kalau kita sudah sempurna, Tuhan tidak akan membentuk kita. Justru karena kita belum sempurna, ini kesempatan Tuhan membentuk kita. Amin. Engkau yang baru 1 tahun ikut Tuhan, Tuhan siap membentuk.
Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Tuhan siap untuk terus memproses. Karena dia tahu, you are his masterpiece. Amin, saudaraku. Selanjutnya. Di tangannya, kita akan menjadi karya yang mulia. Ini lagu tadi. Ya. Ini adalah bentuk kita berserah pada Tuhan. Jadi pelajaran pertama tentang in the Potter House adalah yang pertama tadi, kita harus melihat sama seperti sang penyunan melihat. Lalu kedua, lanjut. Lalu bagaimana kalau rusak? Apakah saudara berpikir seorang penjunan itu selalu berhasil? Tidak, saudara. Ini contoh-contoh yang rusak. Jadi belum dibakar, ketika itu dibuat nggak jadi-jadi, dibuat nggak jadi-jadi, dibuat nggak jadi-jadi. Ya, pengotornya terlalu banyak. Apa yang terjadi jika rusak? Selanjutnya, yuk, ayat 4 ini kita baca sama ya. 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, maka amin. Saudaraku, kalau engkau pernah gagal, atau kau sekarang pun merasa gagal, don't worry. Emangnya Tuhan enggak lihat? Emangnya Tuhan tidak tahu? Come on, Dia tahu. He knows you. He's got a plan for you. Dia kenal. Dia punya rencana. Mungkin itu bagian dari plan Dia. Saya pernah ngobrol sama istri saya bilang, "Mah, kita bersyukur kan bimbing kita. Karena waktu berapa puluh tahun yang lalu saya pernah ditipu. Dan pada saat saya merasa ditipu, saya bilang gini, oh Tuhan, bodoh kalilah aku ya. Dan ditipunya itu bukan sedikit, cukup besar. Dan gue bilang habislah. Tapi ternyata sekarang aku melihat, aku bersyukur pernah ditipu. Karena itu ternyata membentuk aku, bisa menilai siapa mau nipu aku selanjutnya. Iya. Sehingga ketika mau berbisnis, aku bilang enggak, yang ini iya. Aku tegas, Pak ini begini, wah bagus Pak. Enggak. Wah ini Pak, enggak. Ini oke. Padahal ini lebih menguntungkan, saudara. Ini biasa untungnya. Akhirnya dia datang ke orang lain. Beberapa tahun kemudian saya tahu dia bangkrut. Saudaraku, Tuhan punya rencana. Kalaupun gagal, jangan-jangan itu the part of His plan untuk membentuk kita, untuk membentuk saudara dan saya. Makanya apa? Don't stop. Lagi. Jangan pernah menyerah, karena sang penjunan pun tidak pernah menyerah dengan saudara. Dia akan berusaha terus. Dia akan mencari bentuk yang baru, saudara yang cocok. Katakan amin. Dia punya rencana dan rencananya tidak akan gagal. Lanjut ya. Tolong. Ya. Dia tidak pernah menyerah dengan tanah liat. Apapun jenisnya, apapun pengotornya, dia akan bentuk sesuai dengan rencananya. Don't worry. Jangan khawatir. Dia punya stok. Dia punya stok bentuk. Dia punya stok banyak jabatan. Dia punya stok banyak cara bisnis. Dia punya stok banyak cara pendidikan. Katakan amin, saudaraku. Oh, haleluya, haleluya. Saudaraku, dulu saya pernah punya dreams. Benar, saudara, ini saya cerita. Ketika saya masuk ITB pertama kali,
saya itu senang sekali dan saya bilang, Tuhan, aku mau kuliah terus S1, S2, S3. Tapi ekonomi keluarga saya tidak terlalu baik, ya. Waktu itu saya minta S2 ke luar negeri, bapak saya bilang, dari mana Bang Bapak? Nggak ada itu. Terus saya coba ikut tes Habibie, tes saya, haleluya, gagal, nggak diterima. Ya, aku dulu udah pelayan, khotbah di mana-mana, percayalah. Oh, aku percaya nggak diterima? Percaya, nggak diterima. Apakah itu gagal? Gagal. Nggak usah muluk-muluk, gagal kok. Jangan bilang, oh gini. Enggak, gagal. Dah, nggak usah banyak cerita itu. Gagal. Tak diterima, tak lulus. Ya. Tapi saya bersyukur, Tuhan tidak pernah selesai sampai di situ. Tuhan punya rencana. Makanya saya dikirim ke Duri. Coba kalau nggak ketemu saya dengan saudara semua. Haleluya. Berikan dong untuk kemuliaan untuk Tuhan. Iya. Saya di sana aja melulu ya. Kali-kali saya di London Sumatera kan. Ya. Tapi ingat saudara, gagal sebenarnya Tuhan sedang mencari pengotornya. Dia mau tarik pengotor. Kadang-kadang nih, kohesi, tau gaya kohesi. Jadi antara tanah liat dan pengotornya ini kan dari jenis yang sama, ada ikatannya itu. Pas dibentuk begini kadang-kadang memang susah lepas, ya susah itu, ya. Nah, apa itu? Kita lihat. Lanjut. Yang pertama, gambar diri yang salah. Nah, gambar diri ini kalau misalnya dia, oh saya mau jelek, saya mau nggak punya apa-apa, saya miskin, saya apa, itu namanya rendah diri, bukan rendah hati. Itu gambar diri yang salah. Saya mau sampaikan dengan, kalau ada yang pernah bicara, Tuhan, waktuku sekarang hanya untuk membesarkan anak-anak. Biarlah anak-anak kami berhasil. Saya mau sampaikan kepada saudara, saudara sedang mengabaikan sang penjunan. Karena dia punya rencana, bukan hanya untuk anakmu, tapi untuk saudara juga. Dia tidak menyerah dengan saudara. Amin. Dia tidak pernah menyerah walaupun saudara miskin, walaupun saudara gagal, walaupun saudara pecandu, walaupun saudara tidak pernah berhasil melakukan apapun juga. Pendidikan saudara tidak berhasil. Saya mau sampaikan, saudara, Allah kita tidak pernah menyerah dengan saudara. Dia tidak pernah menyerah. Dan dia bilang, aku akan tetap membuatmu berhasil. Apa yang kau kerjakan tetap akan berhasil. Not now but next. Tidak sekarang, tapi akan ada waktunya. Percayalah saudaraku. Percayalah. Engkau harus mencoba 10 kali. Enggak bisa 20 kali. Enggak bisa 30 kali. Siapa tahu ke 133 engkau berhasil. Thomas Alva Edison, dia buat percobaan 1000 kali dia lakukan dan gagal. Ke 1001 dia berhasil saudaraku. Kalau dia berhenti di 999, Tuhan bilang, 2 more, 2 kali lagi. Amin. Jangan-jangan Tuhan sedang bicara sama saudara, come on, tinggal 1 kali lagi, kau coba, maka kau akan berhasil. Amin saudaraku. Haleluya. Karena Allah tidak pernah berhenti dengan saudara. Tapi problemnya, yang kedua pengotor ini sombong. Udahlah, udah tahu aku itu semua. Apa yang mau kau ajarkan? Tahu aku itu. Dalam SD, dari sekolah minggu, sudah kuajarkan sama guru sekolah minggu sama aku. Udah ngerti aku semua itu. Sombong. Apa bisnis? Apa yang gak aku tahu tentang bisnis? Sudah gagal semua aku. Gak cocok aku pebisnis katanya. Sombong sekali. Ini pengotornya harus dibuang. Amin. Dibuang. Lalu ada masa lalu yang membayangi. Apa itu? Sakit hati.
kalau Tuhan ingin memakai, terus kadang-kadang masih ingat masa lalu. Aduh, kalau lihat orang itu, aduh, kenapa? Jangan kulihat dulu mukanya itu. Aku mau melayani, tapi bang, jangan ada dia itu. Kenapa? Dosa, aku berdosa. Lihat mukanya aja aku dosa katanya. Ya, setan dia tuh apa? Ciptaan Tuhan dia itu. Sakit hati harus dibuang. Amin. Ampuni dia. Maka Tuhan akan mengampuni saudara dan saya. Keras hati. Bahasa Inggrisnya 5. Dimulai dengan huruf J. Jubuni. Jogal. Jogal hukum. Dibilangin enggak bisa, Kak. Aku enggak bisa, Kak. Pak Peter, enggak sanggup aku itu. Sudahlah, Pak Peter sajalah yang pendeta. Aku di sini sajalah aku. Pak Benas, begini sajalah aku. Yang penting Pak Benas pendeta, aku doakan. Aku yakin enggak berdoa dia. Hanya ngomongnya aja berdoa. Betul enggak? Tahu kan? Pas itu. Iya kan? Saya kasih tahu, kalau orang bilang, ku doakan pun, ku kasih tahu. Belum tentu dia berdoa. Dan 9% tak berdoa dia. Tapi kalau saat itu dia bilang, ya siap, aku mau mencoba. Ini dia. Coba. Yang ketiga nih backslider. Tahu backslider? Hidup di masa lalu. Aku dulu melayani aku. Semua aku layani, semua pula tuh. Semua aku layani. Tak ada yang tak aku layani. Padahal orang tuanya aku tanya, nggak ngerti aku, entah ngomong apa dia itu gitu. Dia hidup di masa lalu. Ini harus dicoba. Sudah gagal aku. Sudahlah Pak Pendeta. Jangan lagi datang-datang ke rumahku. Ini saatnya untuk saudara berubah. Amin. Take me, use me. Coba digi. Take me, mold me, use me. I give my life the potter's hand. Ini kata lagu ini bilang apa? Take me apa? Take me. Ambil aku. Mold. Bentuk aku. Use me. Kayak aku. Fill me. I give my life to the potter's hand. Saudaraku, apakah saudara bersedia untuk menyampaikan itu dengan jujur? Lanjut. Lagu ini bicara tentang pakai aku, bentuk aku, kuserahkan sang penjunan surgawi itu. Amin, saudara. Saya percaya bahwa banyak sekali, saya percaya ada di tempat ini juga, punya mimpi. Saya yakin ketika engkau baru bertobat, kau punya mimpi. Mimpi yang sangat besar. Ketika engkau dilawat Tuhan juga, kau punya mimpi dalam pelayanan. Tapi banyak di antara kita, mimpi itu sudah mulai pudar. Karena apa? Karena merasa nggak sanggup. Kurang percaya. Ini bisa terjadi nggak? Udahlah. Udah berapa tahun pun
Nah jadi-jadinya itu. Mungkin kuturunkanlah mimpi ini ya. Apakah seperti itu? Kalau seperti itu, kita ubah. Tuhan sendiri tidak pernah menyerah. Dia bilang, ayat yang ke-6 buka coba. Ayat yang ke-6 tadi. Di paling atas. Ya. Kata dapat semua. Yang ke-6. Ayat yang ke-6. Paling atas. Itu ada Yerim aja. Ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu? Amin. 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 Amin, saudara. Tuhan bilang gini, masa sih? Bahasanya gini, masa sih? Aku gak bisa bertindak kayak sang penjunan. Kamu tanah liat, aku penjunannya. Masa sih? Ini aja bisa. Aku ini yang menciptakan langit dan bumi. Dia aja tidak menyerah. Masa aku menyerah? Percayalah sama aku. Itu kata Tuhan. Inilah pelajaran dari The Potter House. Inilah pelajaran yang Yeremia ajarkan di sini. Masa sih? Masa sih Tuhan gak sanggup ubahkan saudara? Masa sih kamu gak percaya? Kamu sama seorang penjunan aja si tanah liat itu percaya. Masa sih kamu gak percaya sama Tuhan? Aku sanggup. Aku sanggup mengubahkan engkau. Aku sanggup membuat wujud dan mewujudkan mimpi-mimpimu. Aku sanggup, tapi kamu jangan menyerah ya. Amin saudara. Yuk kita sama-sama. Tuhan kami bersyukur pada hari ini. Pada hari ini pun akan ada anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan. Saya mau sampaikan, ayah ibu yang akan menyerahkan anaknya, percayalah pada Tuhan. Serahkan juga mereka kepada Tuhan. Dan didiklah mereka di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan menolong. Dia juga tidak akan pernah menyerah dengan anak-anak. Dia akan membuat hidup mereka berhasil. Dia akan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan di zamannya. Amin. Oh, haleluya. The Potter House. Amin Tuhan. Mari kita merenungkan sementara pujian ini dinaikkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini kami semua Tuhan. Kami menyadari Tuhan. Kami menyadari ajarlah kami melihat sama seperti sang penjunan melihat diri kami. Oh Tuhan, Jesus. Amin. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kita bangkit berdiri, katakan, oh
Yes, Lord. Take me and mold me, use me, fill me. I give my life, the Father has. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life, the Father has. Take me and mold me, use me, fill me. I give my life, the Father has. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life, the Father has. Bapa Surgawi, kami saat ini berdoa, saudara semua, nyatakanlah kepada Tuhan apa yang kau inginkan pada hari ini. Kalau engkau ada sesuatu yang kau ingin sampaikan, ada yang kau ingin lepaskan dari dalam dirimu, saat ini kau datang kepada Tuhan secara pribadi. This is the important moment. Ini adalah momen yang penting. Engkau berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menyerah akan membentuk engkau. Tuhan tidak akan pernah menyerah untuk supaya mimpimu yang Tuhan pernah sampaikan itu terjadi dalam hidupmu. Dan lebih daripada itu, kau harus total surrender. Harus total menyerah. Kalau ada sesuatu dalam dirimu, mungkin banyak orang nggak tahu. Ada sesuatu yang kau sembunyikan. Mungkin kau bangga sampai saat ini, sampai seumur ini pun kau itu tidak ketahuan oleh banyak orang. But aku mau kasih tahu sama saudara, Dia tahu, Dia mengenal saudara semua. Kalau engkau mau ingin berserah, kau serahkan kebiasaan burukmu itu, kau lepaskan itu, karena itu kesempatan supaya engkau berhasil. Apa yang pernah gagal dalam hidupmu akan Tuhan pulihkan, for sure akan Tuhan pulihkan. Oh haleluya. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father. Oh Jesus, this is my life. Call me. Guide me, lead
kasih. Call me Lord. Hold me, you guide me, lead me, hold beside me. I give my life to the Father's hand. Jesus, Lord, in the Father's hand, in the Father's hand, in the Father's hand, di tanganmu Tuhan penjunan. Oh, in the Father's hand, in the Father's hand, in the Father's hand. Oh, in the Father's hand, in the Father's hand, tangan sang penjunan, kami kan berhasil. Oh, di tangan sang penjunan, kami kan dibentuk menjadi perabotan mulia di rumahmu. Oh, kami berserah, kami berserah. Haleluya Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.